Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Juga pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus memimpin menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, ketika kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu, sehingga menjadi umat-Mu yang taat, setia kepada Tuhan, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 sampai yang ke-52. Tetapi saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45, demikian bunyinya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat kisah murid-murid Tuhan Yesus yang memalukan. Namun juga sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ketika kita membaca bagian ini, Tuhan Yesus baru saja mengatakan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi atas dirinya. Yaitu ia akan ditangkap, mengalami sengsara, bahkan dijatuhi hukuman mati. Tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Baru saja ia mengatakan demikian, Yakobus dan Yohanes meminta untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika ia datang dalam kemuliaannya kelak. Dengan kata lain, mereka mencoba memesan jabatan penting. Mereka ingin ada posisi untuk memerintah dan mempunyai kekuasaan. Saudara, ternyata diam-diam mereka mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin. Bahkan posisi yang lebih tinggi di atas murid-murid yang lain. Tentu saja ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Situasinya tidak tepat karena Yesus baru saja mengatakan bahwa ia akan menderita sengsara dan dibunuh. Tetapi Yakobus dan Yohanes malah memikirkan tentang ambisi mereka menjadi pemimpin. Namun saudara, bisa jadi murid-murid yang lain marah karena mereka keduluan oleh Yakobus dan Yohanes. Sebenarnya mereka juga memiliki ambisi yang sama. Tapi sebelum mereka memintanya, Yakobus dan Yohanes sudah meminta terlebih dahulu. Nah, saudara, ini situasi yang memalukan. Tetapi Tuhan Yesus justru memakai kesempatan itu untuk mengajarkan konsep kepemimpinan yang berbeda dengan konsep dunia ini. Tuhan Yesus tidak menegur mereka, namun membandingkan dengan pemimpin dunia ini. Pada umumnya kita tahu, pemimpin di dunia ini adalah penguasa, sehingga kepemimpinan selalu dihubungkan dengan kekuasaan. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan. Setiap orang yang ingin memimpin harus bersedia melayani. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh dirinya sendiri yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, sebagai murid-murid Yesus, kita pun seringkali melakukan hal yang sama seperti murid-murid pada saat itu. Kita ingin jabatan atau posisi tertentu. Dan kita masih menemukan para pemimpin gereja dan pelayanan Kristen yang memiliki ambisi pribadi untuk berkuasa. Masih ada perebutan kekuasaan yang memalukan, bahkan mengakibatkan perpecahan gereja. Ada pemimpin gereja yang tidak peduli dengan misi gereja, melainkan sibuk mencari keuntungan,
baik secara materi maupun penghormatan dari orang lain. Seperti murid-murid pada saat itu, kita ingin menjadi besar, menjadi terkemuka, menjadi pemimpin dan berkuasa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan ambisi menjadi pemimpin. Ingin menjadi besar? Boleh. Ingin menjadi terkemuka dan menjadi pemimpin? Silahkan. Tetapi jangan memimpin seperti pemimpin dunia ini yang memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras. Menjadi pemimpin yang besar berarti menjadi pelayan bagi semua dan rela berkorban bagi orang lain. Saudara, mari kita renungkan, jika Anda adalah pemimpin dalam gereja, guru sekolah minggu, pengurus komisi atau bidang, atau menduduki posisi kepemimpinan apapun, apakah Anda melayani orang-orang yang Anda pimpin? Apakah Anda memikirkan kepentingan mereka lebih daripada kepentingan diri sendiri? Kiranya Tuhan yang menolong kita semua, dan biarlah kita boleh hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami, yang boleh kembali menegur kami tentang konsep kepemimpinan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang telah lebih dulu memberikan contoh, model bagi kami untuk kami ikuti. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kami semua, bagi banyak orang. Dan karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau juga yang terus menolong kami di dalam posisi kami sebagai pemimpin. Biarlah Tuhan yang menolong kami tidak hanya ingin untuk dilayani, tapi biarlah kami pun boleh melayani orang-orang yang kami pimpin. Dan bahkan kami boleh berkorban bagi mereka. Kami boleh terus mengutamakan kepentingan mereka. Dan dengan demikian kami boleh mengikuti teladan Tuhan sendiri. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk anugerah-Mu, dan biarlah Engkau yang terus menolong kami dalam setiap posisi jabatan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Tuhan juga tolong kami untuk boleh melakukan apapun tugas tanggung jawab kami dengan setia dan dengan terus melihat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.